Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Rise and Talk spesial. Kali ini aku mau sharing tentang salah satu pengalaman dalam hidupku, dan gak tau kenapa hari ini aku tergerak untuk sharing tentang ibu menyusui. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu, aku adalah seorang ibu yang belum berpengalaman. So, selain aku browsing-browsing, aku banyak dibantu oleh buku-buku tentang persiapan lahiran. Sampai akhirnya aku menemukan buku karya Ibu Robin Lim. Ini ada anak alami. Ya, aku tadi cari-cari, puji Tuhan masih ketemu ibu alami. Lalu ada juga ASI eksklusif dong. Nah, buku ini kayaknya memang tidak dijual bebas, jadi kalian harus browsing sendiri. Ini karya Ibu Robin Lim. Kalau buat kalian yang belum tahu, beliau inilah salah satu bidan yang cukup famous, terkenal, mendapatkan banyak penghargaan baik nasional ataupun internasional karena kebesaran hatinya untuk banyak menolong lahiran orang-orang, khususnya orang-orang tidak mampu di sekitar Ubud, Bali. Ya, kalian juga bisa cek Instagramnya Ibu Robin Lim. Ya. Nah, sebenarnya kehamilanku waktu aku menjadi ibu menyusui itu adalah kehamilanku yang kedua, karena anak yang pertama itu cuma sampai 6 bulan di dalam kandungan lalu dipanggil Tuhan alias meninggal. So, di hamil yang kedua itu, terus terang aku jauh merasa lebih santai. Ya biasa, kalau yang waktu pertama kan jatuhnya jadi sosok perfeksionis. Ya, itu pengalamanku dulu. Cari dokter yang paling top, ya kan? Paling top di kota, itu aku waktu tinggal. Terus, yang paling mahal. Biasanya udah top mahal ya, itu udah paketan. Terus mesti nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak larangan dan lain sebagainya. So, ketika kejadian itu menimpa, akhirnya di kehamilanku yang kedua aku menjadi jauh lebih rileks. Aku membuat diriku tidak banyak pantangan. Lalu aku juga tentunya tetap banyak minum vitamin. Aku juga nggak pilih-pilih dokter, dan karena waktu kehamilanku yang kedua, waktu itu aku udah pindah ke Jogja, so aku pilih dokter yang santai, yang tidak terlalu banyak antrian, dan juga nggak terlalu melarang ini itu. Oke, terus akhirnya setelah membaca buku dan juga mencari berdoa tentunya, akhirnya aku memutuskan untuk aku menjadi ibu yang pro ASI dan pro lahiran normal. Nah, singkat cerita, akhirnya aku melahirkan di sekitar tahun 2016, bulan Januari. Dan puji Tuhan lahiranku sukses. Anakku waktu itu berat badannya sekitar 3,2 kilogram. Tingginya gue lupa gitu. Nah, karena akhirnya aku sudah memutuskan untuk menjadi ibu menyusui dan juga pro normal, aku cukup percaya diri bahwa nanti ASIku pasti keluar. Oke. Nah, begitu anakku lahir, nggak tahu kenapa ASIku nggak otomatis keluar. Meskipun idealnya adalah begitu anak lahir, konon katanya air susu ibu otomatis akan keluar. Tapi waktu itu entah kenapa ASIku nggak keluar. Kita tahu ya bahwa budaya di Indonesia itu biasanya kita kalau lahiran kan dikelilingi oleh banyak keluarga, terutama mamah. Ya, dan saat itu mamaku langsung bilang, udah deh dikasih sufor dulu, kasihan karena anakmu nangis gitu. Tapi karena sebuah idealisme dan keyakinan bahwa ASIku pasti keluar, waktu itu aku bilang, enggak mah, ASIku pasti keluar kok gitu. Ya kan? Terus aku tanya sama salah satu temanku, tentunya temanku yang sama-sama pro ASI dan juga
pro normal ya, lahiran normal. Mereka bilang bahwa nggak apa-apa Mon, pokoknya kamu tetap percaya, anak bayi itu tahan kok 3 hari nggak minum gitu. Nah, waktu itu aku langsung tangkap itu sebagai kunci ya, kunci. 3 hari nggak minum nggak apa-apa, oke berarti aku masih punya waktu 3 hari. Nah, tapi di realita yang terjadi adalah tidak semudah itu gitu. Selain bahwa kita dapat tantangan, omelan, ocehan dan masukan dari kiri kanan, khususnya di keluarga kita juga menghadapi kenyataan bahwa anak bayi itu nggak hanya tidur, tapi juga dia nangis. Dan kalian bisa bayangkan mungkin buat teman-teman yang udah punya pengalaman terlebih dahulu tentang lahiran, anak-anak itu bayi nangis, itu tuh rasanya hati gimana ya? Gregel bahasa Jermannya atau macam-macam lah rasanya. Dan otomatis itu membuat seorang ibu pasti akan menjadi galau ya, aduh ini beneran nggak ya? Tapi waktu itu aku memutuskan untuk no, anakku harus ASI, dan aku juga udah memutuskan untuk normal gitu. Di hari pertama, ASIku nggak keluar. Hari kedua, mamaku makin banyak ngomel-ngomelnya. Terus habis itu, aduh kamu tega ya, ini anakku harus nangis. Dan di dalam ruangan itu, anakku nangis tengah malam berjam-jam, Bo. Aku juga waktu itu sempat, aduh gimana ya. Tapi karena aku udah memutuskan untuk percaya dan yakin bahwa air ASIku pasti keluar, aku kuat-kuatkan diriku gitu. Dan untungnya suamiku juga mensupport aku. By the way, ketika kalian seorang wanita memutuskan untuk menjadi ibu menyusui dan juga pronormal, pastikan bahwa kalian sepasang suami dan istri itu sudah sepakat dulu ya, supaya bisa saling menguatkan, karena begitu banyak ya informasi-informasi di luar yang membuat kita akhirnya bisa galau dan juga akhirnya melepaskan gitu aja pengharapan kita. So, akhirnya memasuki hari ketiga, air ASIku belum keluar guys. Bahkan cairan apa itu yang namanya, apa ya, kok aku tiba-tiba lupa, itu juga nggak keluar. Sementara anakku nangis, dan akhirnya aku memutuskan untuk berdoa, dan aku bilang bahwa Tuhan, ini sudah hari ketiga, kalau besok anakku, yang mana ini adalah titipanmu, nggak minum air ASI, kemungkinan besok dia bisa meninggal, dia bisa mati. So aku percaya Tuhan bahwa air ASIku pasti keluar. Ajaibnya Tuhan kita itu memang nggak bisa dinilai dengan logika, teman-teman. Malam itu di antara desperadoku dan dengan sisa-sisa harapan yang aku miliki dan sisa-sisa keyakinan yang aku masih bisa kumpulkan, tengah malam itu aku bersyukur air ASIku keluar. Dan anakku Jemaima akhirnya bisa minum air susu ibu sampai usia 3 tahun. So, hari ini aku mau sharing buat kalian ibu-ibu muda yang mungkin sekarang hamil dan memutuskan untuk menjadi ibu menyusui. Yakinkan dirimu bahwa kita ini diberkati dengan segala kelengkapan. Kadang-kadang memang ada masa-masa seperti yang aku alami itu, mesti nunggu 3 hari. Itu deg-degannya, aduh gimana ya, lebih dari garuk-garuk kepala teman-teman. Tapi karena aku memutuskan untuk yes, dalam nama Yesus, air ASIku pasti keluar. So, selamat untuk memutuskan dan memilih menjadi ibu pronormal dan juga ibu ASI.
percaya bahwa waktu kita hamil, waktu kita melahirkan, itu Tuhan sudah melengkapi dengan kesempurnaan semua hal yang kita butuhkan, melebihi dari apa yang sanggup bisa kita bayangkan. Selamat menjadi ibu, menyusui dengan air ASI sendiri. Oke, aku juga mau sharing nih, ada kriuk-kriuk keripik pangsit oleh-oleh khas Magelang, teman-teman. Ini sebenarnya bikinan dari gurunya Jemima. Ya, so kalian bisa browsing ini atau cek Instagramnya, atau kalau mau tanya-tanya boleh langsung via aku. Ya, oke, seperti itu dulu. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa sharingkan ini ke teman-teman atau siapapun yang sedang membutuhkan informasi ini. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga kecantikan dari dalam dan juga luar tentunya, dimanapun kalian berada. Keep on your faith and believe that kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. God bless you wherever you are. Rise and Talk, Monica Sinaga. Bye-bye.